Shalom saudara-saudara, sesama orang yang meletakkan iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Selamat datang dan selamat bergabung bagi saudara yang pertama kali mendengarkan renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel. Dan kiranya Allah memberkati kita semua dengan hikmat dan pengertian yang melimpah saat kita belajar firman Tuhan dengan tekun. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, di pagi hari yang indah ini, kembali kami datang kepadamu di dalam kerendahan hati dan keinginan untuk diajar melalui firman-Mu. Kami datang kepadamu sebelum kami melakukan aktivitas apapun, karena kami mau mendahulukan Engkau sebagai yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kami bisa bangun pagi ini dalam keadaan sehat oleh karena kasih karunia dan perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Hari ini kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami dan kami siap untuk menjalani hari ini bersama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan masuk dalam saat teduh. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan jadikanlah kami para pelaku firman yang melakukannya karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagian dari antara kita mungkin pernah hidup dalam kekurangan atau bahkan saat ini sedang hidup dalam kekurangan. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kita harus membawa segala kekhawatiran dan kebutuhan hidup kita kepada Allah, sebab Ia berjanji akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar tentang mujizat penyediaan Allah yang saya harapkan dapat menambahkan iman percaya kita kepada Allah. Mari kita mulai dengan membaca Lukas 5 ayat 1-7. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Simon Petrus adalah seorang nelayan yang sudah berpengalaman. Namun sepanjang malam hari itu, ia dan teman-temannya tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan apapun, meskipun mereka sudah bekerja keras. Situasi ini mungkin sama seperti yang dialami oleh beberapa di antara kita yang saat ini sedang menderita kekurangan. Kita sudah bekerja keras, namun tidak mendapatkan hasil apa-apa. Bukan hanya berkekurangan dalam soal materi saja, namun kekurangan ini bisa juga berbicara tentang masalah rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Kita sudah berusaha dengan segenap kemampuan kita, tetapi keadaan tetap sama, tidak berubah. Kita tidak memperoleh hasil apa-apa. Dalam kisah yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus datang ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon Petrus,
dan menyuruhnya menjalankan perahunya menjauhi pantai. Sementara Tuhan Yesus duduk di atas perahu dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus untuk pergi ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Simon Petrus tidak mengetahui apa yang akan dialaminya. Ia tidak mengetahui bahwa hari itu ia akan mengalami mujizat penyediaan Allah. Saat Tuhan Yesus menyuruhnya untuk menjalankan perahunya menjauhi pantai, Simon Petrus bisa saja menolak Tuhan Yesus dengan alasan ia sudah lelah bekerja keras semalaman berusaha untuk menangkap ikan. Namun Simon Petrus memilih untuk mentaati Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang dalam dan menebarkan jala, ia bisa saja beralasan bahwa tempat yang dalam dan siang hari bukanlah tempat dan waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Namun demikian, Simon Petrus memilih untuk melakukannya, dan saat ia melakukannya, ia memperoleh hasil tangkapan ikan yang melimpah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, terkadang kita memiliki banyak alasan untuk tidak melakukannya. Karena kadang-kadang apa yang disuruh oleh Tuhan tidak masuk akal secara manusia. Akan tetapi, apabila kita memilih untuk mentaati Tuhan dan melakukan perintahnya dengan iman, maka kita akan melihat mujizat penyediaan Allah terjadi di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga setiap benih firman yang ditaburkan dapat berakar dan bertumbuh di dalam hati kita, serta menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Allah yang hidup dan penuh kuasa, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya kami dapat bertumbuh melalui pengajaran firman-Mu dan diubahkan menjadi semakin menyerupai Kristus. Ajarilah kami untuk memiliki iman akan mujizat penyediaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau adalah gembala kami dan kami tidak akan berkekurangan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa membawa seluruh rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami di sepanjang hari ini. Berikanlah kami kesempatan untuk bisa menjadi saksi-Mu dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup dan kebutuhan-kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan kami. Bapa, pagi ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohonkan berkat-berkat yang terbaik bagi negeri kami. Kiranya tangan-Mu senantiasa menaungi dan melindungi Indonesia dari bahaya apapun. Berkatilah dan lindungilah juga para pemimpin negeri ini. Kiranya mereka dapat membawa Indonesia berjalan di dalam kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.